Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan yaitu tentang revolusi industri 1.0 hingga 4.0. Oke, yang pertama ada sejarah perkembangan industri, ada industri 1.0, 2.0, 3.0, and 4.0. Secara abstrak, nah, pada masa ini kita telah dihadapi dengan yang namanya industri 4.0. Industri di mana semua dilakukan dengan sistem otomatis seperti adanya robot. Semuanya berbanding jauh jika mundur ke belakang pada saat era industri 1.0, di mana semuanya belum berkembang, masa seperti sekarang. Nah, perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat manusia akan mengalami yang namanya kesulitan dalam mencari pekerjaan. Dalam sejarah revolusi industri yang terjadi dari dulu hingga sekarang menggambarkan bahwasannya teknologi dari masa ke masa mengalami yang namanya perkembangan. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan terkait dengan sejarah perkembangan industri. Nah, untuk latar belakangnya ya ada pada masa kini kita dihadapi dengan yang namanya industri 4.0. Industri yang dimana semua dilakukan dengan sistem otomatis dan robot. Nah, semuanya berbanding jauh jika mundur ke belakang. Dan pada saat itu semuanya itu menjadi lebih modern. Nah, secara perkembangan industri, revolusi industri didasari dengan adanya perubahan pola hidup serta pemikiran dari suatu bangsa dan negara. Revolusi industri dapat berubah dan mewarnai cara tatanan kehidupan masyarakat, baik itu dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Apabila mundur jauh ke belakang, melihat dari sejarah revolusi industri, hal ini berawal dari revolusi ekonomi yang terjadi di negara Inggris. Corak ekonomi di negara Inggris yang awalnya agraris berubah menjadi industri. Semula yang masih konvensional berubah menjadi sistem yang dilakukan oleh mesin. Saat itu juga pula pembuatan barang masih dilakukan di rumah-rumah, belum dilakukan di pabrik. Jadi ketika dulu masih industri 1.0, kebanyakan pabrik itu berada di rumah-rumah dan belum adanya yang namanya mesin, masih secara manual. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang poin revolusi industri 1.0. Nah, revolusi industri 1.0 mengawali perubahan sejarah yang awalnya seluruh kegiatan mengandalkan tenaga hewan dan manusia, digantikan dengan kemunculan yang namanya engine atau mesin. Nah, revolusi industri 1.0 pertama kali muncul pada tahun 1750, tepatnya di negara Inggris. Pada saat itu, sebuah revolusi besar-besaran di sektor pertanian, pertambangan, transportasi, manufaktur, dan teknologi, serta memiliki dampak yang sangat besar pada bidang politik. Ada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan juga revolusi di Inggris ditandai dengan penemuan mesin uap pada akhir abad ke-18. Sehingga menyebabkan pertumbuhan pada bidang industri menjadi melesat. Sejarah mencatatkan revolusi industri ini terjadi pada tahun 1800 sampai dengan 1900. Faktor kunci dari perubahan revolusi industri ini yaitu karena timbulnya revolusi pertumbuhan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang pada abad ke-16. Lanjut, poin selanjutnya yang kedua yaitu revolusi industri 2.0. Nah, pada masa revolusi industri 2.0 ini terjadi perkembangan industri yang sangat cepat, terutama di negara-negara kolonial seperti Inggris, Prancis, Amerika, Jerman, dan Jepang. Setelah itu revolusi pun menyebar hingga seluruh Eropa dan Amerika. Pada masa ini disebut juga dengan yang namanya revolusi teknologi disebabkan pada periode ini terjadi yang namanya lompatan serta adanya perkembangan budaya masyarakat dan teknologinya. Nah, pada masa ini inovasi yang terjadi merupakan pengembangan dari industri sebelumnya, yaitu revolusi industri 2.0 berlangsung sekitar tahun 1900 sampai dengan 1960. Nah, revolusi industri 2.0 memiliki ciri dengan penemuan mekanisme sistem produksi massal, seperti contohnya
Pada saat ini menjadi kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakar dalam pada penemuan ini memicu kemunculan teknologi yang semakin canggih seperti pesawat, telepon, pesawat terbang, mobil dan lain-lain. Lanjut untuk poin selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0. Nah, untuk revolusi industri 3.0 adalah awalnya dari adanya internet. Internet teknologi digital pada masa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana pada masa itu peralatan industri sudah tidak menggunakan tenaga manusia lagi, melainkan sudah mengenalkan yang namanya robot. Nah, dengan sistemnya pun sudah memakai komputerisasi. Revolusi industri 3.0 terjadi pada tahun 1960 hingga 2010. Banyak sekali inovasi yang dilakukan diantaranya adalah pengembangan sistem perangkat lunak, yaitu software, untuk memanfaatkan perangkat keras yaitu hardware. Perangkat keras elektronik. Dengan sistem digitalisasi, revolusi industri 3.0 juga mengubah pola relasi dan komunikasi masyarakat kontemporer pada sektor bisnis. Hal ini mengalami perubahan agar terus mengikuti perkembangan zaman. Namun, hal ini bisa menjadi suatu kewaspadaan karena teknologi yang diciptakan membuat tenaga manusia tidak lagi diperhitungkan. Jadi memang ada sisi negatif dan ada sisi positif terkait revolusi industri 3.0. Nah, beberapa teknologi yang terjadi pada tahun 2010 yaitu revolusi industri 3.0 yaitu adalah adanya yang namanya akses internet dan sistem teknologi komputerisasi. Lanjut ke revolusi industri 4.0. Nah, sampailah saat di mana revolusi industri 4.0 di mana masa yang ditandai dengan adanya konektivitas manusia, mesin, dan data semuanya disatukan dalam bentuk virtual. Di era revolusi industri 4.0 juga muncul sebuah inovasi baru yaitu Big Data. Big Data adalah suatu tren yang mencakup area yang luas di mana kumpulan dari data dari masyarakat seluruh dunia disatukan menjadi satu, yang dikenal sebagai istilah Big Data. Revolusi industri 4.0 juga bisa disebut dengan revolusi digital. Semua bidang yang digunakan pada masa ini menggunakan sistem otomatis karena mengandalkan sistem yang ada di komputer. Salah satunya contoh kemajuan ini adalah adanya sistem yang namanya AI, itu kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, di mana robot diciptakan hampir menyerupai manusia. Untuk revolusi industri 4.0 berawal dari sebuah proyek yang diperkashi oleh pemerintahan Jerman agar mendapatkan yang namanya promosi konfederasi dalam bidang manufaktur. Revolusi industri 4.0 merupakan era digital di saat semua mesin terhubung melalui sistem internet. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini menjadi peluang dan juga ancaman bagi manusia karena lapangan pekerjaan akan semakin sedikit mengingat yang dibutuhkan dalam perusahaan bisa dilakukan oleh sistem komputerisasi atau robot. Jadi untuk negatifnya itu ketika kita berada di era revolusi industri 4.0, kebanyakan manusia tidak selalu diandalkan karena sekarang sudah ada yang namanya sistem atau juga komputer sebagai acuan adanya robot. Ketika adanya robot yang diatur oleh komputer. Nah, untuk kesimpulannya, dari uraian penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa saat ini semua yang dihadapkan dengan ketidakpastian. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat manusia akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Sejarah revolusi industri yang terjadi dari dulu hingga sekarang menggambarkan bahwa teknologi dari masa ke masa mengalami yang namanya perkembangan. Dan bukan itu, dan tidak mungkin semua peran manusia di masa yang akan datang akan digantikan yang namanya robot. Thank you. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.